Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan shalom bagi semua saudara yang ada di Indonesia, baik yang ada juga di luar negeri. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan malam ini. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, terus mengandalkan Dia, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terima kasih Bapa, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, Engkau satu-satunya tempat sandaran kami, bahkan ketika kami lelah, ketika kami tidak mampu lagi Tuhan, kami hanya bisa datang di altar-Mu, sujud menyembah Engkau, membawa pujian, penyembahan, bahkan membawa hidup kami Tuhan. Bawa kami masuk di altar-Mu Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi Bapa. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa bagi-Mu Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa kami terus dekat dengan Engkau di hari-hari ini Tuhan. Bahkan di saat keadaan rasanya tidak menentu, kami tahu hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, amin. Ampuni kami, yang selamatkan hidup kami. Amin. Tuhan, Kau ubah kami Tuhan, amin. Kami terima pengampunan-Mu, anugerah-Nya yang ampuni kami, yang bebaskan kami dari segala dosa. Baharui hati kami Tuhan, amin. Kami tahu sesuatu terjadi saat kami ada di altar-Mu, amin Tuhan. Di mesbah doa-Mu kami datang sujud di altar. Lebih lagi katakan sujud di altar-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, amin. Kami terima anugerah-Mu, amin. Yesus yang ampuni kami, yang bebaskan hidup kami. Engkau yang ubah hidup kami Tuhan, dan Engkau baharui hati kami. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu Tuhan, amin. Yes Lord, kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan baru, di hadirat-Mu ada pemulihan, bahkan
Bahkan di saat kami lemah Tuhan, di saat kami tidak berdaya, ketika kami datang sujud di altar-Mu mencari wajah-Mu, maka kami menemukan kekuatan yang baru. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus katakan, sujud di altar-Nya. Mari bawa hidupmu pada Tuhan saudara. Amin. Di dalam Dia kita terima anugerah yang besar, yang menerima kita apa adanya, yang mengampuni kita, bahkan membebaskan kita dari segala ikatan dosa dan persoalan hidup. Dia ubah hidupku, Dia baharui hati kami. Amin. Tuhan, terima kasih Yesus. Sesuatu pasti terjadi Tuhan saat kami ada di hadirat-Mu. Mari lebih lagi saudara, biar dengan iman kita mau katakan, dengan iman datang di altar-Nya, sujud menyembah Dia. Amin, amin. Kami sujud di altar kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, kami bawa semua yang ada di hidup kami. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Amin. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang membebaskan kami. Hidupku barui hatiku, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Biar lebih lagi kita tundukkan kepala, katakan sujud, sujud di altar-Nya. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Amin, amin. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yang ampuni kami, yang bebaskan hidup kami, bahkan Kau ubah hidup kami Tuhan. Amin. Baharui hatiku, di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada pemulihan Tuhan. Saat kami sujud menyembah-Mu, Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan. Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau mengubahkan hati kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami semua rindu untuk terus diubahkan, terus dibaharui di dalam Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kasih-Mu Tuhan, biar mata kami, biar mataku seperti mata memancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin.
kasih-Mu, kami mau jadi, ku mau jadi lebih lagi katakan, ubah kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kasih-Mu biar mataku seperti mata, pancarkan kasih-Mu Tuhan, ku mau jadi jadi seperti-Mu Tuhan. Biar malam hari ini semua kerinduan setiap kita mau dibentuk menjadi seperti Kristus. Kita mau menjadi seperti Kristus dalam hati, ketulusan di dalam kasih. Biarlah mata kita juga seperti mata Kristus yang memandang pada jiwa-jiwa. Biar malam ini kita datang membawa seluruh hidup kita di hadapan-Nya. Mari kita kerjakan bagian kita, biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Jangan pedulikan keadaanmu hari-hari ini. Jangan pedulikan situasi yang sedang terjadi, tapi mari kita peduli mengejar perkenanan Tuhan. Lebih lagi katakan, ubah kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Setulus salib-Mu Tuhan, setulus salib-Mu, kasih-Mu, oh biar mataku, biar mataku pancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau dibentuk Tuhan menjadi seperti-Mu dalam segenap hidup kami, Yesus. I am yours.
berserah padamu Tuhan. Amin. Amin. Yesus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Serahkan semua, ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau tahu Tuhan, tetap Kau pandang indah. Kami angkat tanganku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami berserah. Bahkan semua kekuranganku Tuhan Engkau tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah. Kami angkat tangan padamu. Lebih lagi katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, rencanamu atas hidup kami. Bahkan di setiap musim hidup kami Engkau ada. Kami berserah kepadamu Bapa. Kami milik-Mu, bahkan semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan, kami berseru. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. Amin Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Lord Jesus, now forever.
membuatku, Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin Tuhan. Kau memegang Engkau yang pegang setiap musim hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ketakutan, kekhawatiran kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Bahkan semua kekurangan kami Engkau juga tahu Bapa. Engkau memandang indah kami Tuhan, yang mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami angkat tangan Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, Kau membuatku Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang Setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranmu. Kami milik-Mu Tuhan. Semua kekurangan kami, Semua kekuranganku Kau pun tahu. tetap Kau pandang. Kami Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang pegang kendali setiap musim di hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau yang membentuk kami, karena kami adalah milik-Mu Bapa. Tuhan, berbicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti bahwa firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami sampai kepada tujuan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie dan juga keluarga beserta semua tim. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Saya mau bersaksi Bu hari ini, dan saya juga minta izin di saat pandemi ini kita semua ini memang harus saling menguatkan dalam iman. Sebenarnya ada beberapa kesaksian, tapi hari ini kesaksian diri saya sendiri betapa Tuhan teramat dahsyat. Pada bulan Juli yang lalu saya dan keluarga sembuh dari COVID. Kami recovery sekeluarga cepat banget pulih. Kesaksian saya dimulai tanggal 30 Juli. Saya ada sakit asam lambung ya, yaitu sakit asam lambung GERD. Sebelum tanggal 30 Juli itu saya tidur hanya 2-3 jam sehari. Selama beberapa hari, dan setelah itu selama 3-4 hari saya tidak tidur sama sekali. Selama 24 jam. Dan saya ke dokter, saya cerita sakit saya di perut, jantung juga paru-paru, tenggorokan panas banget rasanya. Bahkan jantung saya terasa berdebar. Akhirnya saya diberi obat lambung, obat jantung dan pengencer darah. Padahal sudah dicek semuanya bagus. Jantung saya di EKG eko jantung, semuanya bagus. Akhirnya saya minum obat dari dokter, termasuk obat tidur. Diminum 1 kapsul dan tanggal 2 saya minum 2 kapsul. Karena saya minum obat tidur 30 menit atau 1 jam, tetap tidak bisa tidur juga, akhirnya saya tambah 1 lagi. Dan besoknya itu saya minum 2 obat tidur, dan selama minum obat tidur itu tidur saya pules.
Besoknya hari ke-5, 6, bahkan sampai hari yang ke-8 saya sadar. Dan akhirnya saya tidak minum obat tidur, Bu. Puji Tuhan, saya tidak lupa berdoa terus kepada Tuhan Yesus selama saya tidak tidur. Saya selalu berdoa. Dan di hari yang ke-9 saya minum obat 2 kapsul obat tidur. Itu pun saya hanya bisa tidur 2-3 jam. Saya terbangun, saya berdoa. Memang ini sudah menjadi pola hidup saya, ya. Setelah bangun pagi itu selalu saya berdoa. Sebelum saya melakukan kegiatan apapun, saya sadar saya akhirnya mulai ketagihan dengan obat tidur. Selama saya tidak tidur, saya ngantuk banget, tapi nggak bisa pules matanya, tidak bisa merem. Pikiran saya tetap saya fokuskan kepada Tuhan Yesus. Mata saya terus terbuka. Meskipun ngantuknya luar biasa, dan saya tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Karena tidak ada rasa sakit apa-apa, nggak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pusing, tidak sakit di badan. Semua terasa sehat saja. Di hari yang ke-10 saya berdoa. Saya berteriak keras-keras kepada Tuhan. Saya berserah penuh pada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, ya tidak ada hentinya, dan saya berseru terus kepada Tuhan. Lalu saya melihat ada cahaya yang begitu terang, Bu. Dan banyak bintang-bintang. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, saya berdoa sendiri. Tapi saya tahu ada Tuhan Yesus yang hadir di sini. Ada Roh Kudus, ada malaikat surgawi bersama dengan saya. Tiba-tiba saya diingatkan bahwa saya punya teman yang juga sakit GERD. Besok paginya saya langsung menghubungi dia lewat chat. Dan saya tanya dengan jelas bagaimana dia diberi obat dan ke dokter. Terus saya ingat juga tante saya juga ada sakit asam lambung dan vertigo. Saya juga tanya, saya dikasih tahu singkat cerita, saya buat janji tanggal 12 Juli dengan dokter di rumah sakit terkenal, dan saya dapat nomor antrian 7. Tapi di saat saya coba tutup mata, saya mau bobo jam 5 sore, saya mendengar suara Roh Kudus menyebutkan nama dokter yang disebut teman saya. Akhirnya saya langsung cancel, dan saya konsultasi ke dokter di RS yang terkenal itu saya cancel. Dan akhirnya tanggal 12 Juli itu saya pergi ke dokter yang disebutkan namanya oleh Tuhan itu. Saya menuruti perintah Tuhan. Dokternya itu ternyata orangnya baik, dan saya dijelaskan tepat, tapi saya harus USG dulu. Menurut dokter hati saya ada yang bengkak. Jadi saya di USG, pas di USG dokternya menjelaskan semua hasilnya bagus, kata dokter, hanya asam lambung saya harus diobati. Puji Tuhan saya mendapatkan kekuatan dari dokter itu. Saya akhirnya minum obat dan luar biasa dahsyat, Bu. Saya akhirnya bisa tidur 7 jam non-stop tanpa minum obat. Ya, bisa tidur 7 jam non-stop tanpa minum obat tidur. Saya sempat bilang kepada Tuhan Yesus pada tanggal 10 itu, kalau Tuhan mau panggil saya pulang, saya hanya berserah kepada Tuhan Yesus, saya siap. Saya menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa saya ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang punya kunci kerajaan sorga. Dan saya mendengar suara, kamu belum akan mati, kata Tuhan. Dan saya berjanji saya mau menjadi saksi Tuhan Yesus kemanapun saya melangkah. Kesimpulan dari kesaksian saya, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, berdoa. Kapanpun kita terus minta ampun, minta Tuhan lepaskan. Seperti yang Ibu Debbie bilang,
Dan semua firman yang disampaikan itu ya dan amin, berharap 100% kepada Tuhan Yesus. Kalau saya tidak nurut kepada Tuhan, mungkin hari ini saya tidak bisa berkesaksian. Demikian kesaksian saya betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Saudara, kesaksian dari seorang ibu yang akhirnya ya bisa disembuhkan dari COVID dan juga lepas dari ikatan obat tidur. Ya, tidak enak memang ya kalau kita tahu bersama saudara, biasanya orang yang asam lambung, ya itu jantungnya juga berdebar-debar, dan itu semua datang dari pikiran. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali kita datang pada Tuhan, memohon belas kasihan dan minta damai sejahtera dari Tuhan. Jangan biarkan saudara perasaan kita terganggu, jiwa kita terganggu sehingga kita tidak bisa tidur dan harus terus ditopang dengan obat tidur. Saya percaya ketika kita ini sungguh-sungguh datang pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup saudara ya. Seperti kesaksian ibu ini tidak pernah berhenti ya, tidak pernah menyerah, berteriak terus kepada Tuhan, berseru terus kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan ya menyatakan kemuliaannya ya, untuk ya bisa melepaskan dia dari segala ikatan obat tidur. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya dan sekarang tidak perlu obat tidur lagi. Ya, puji Tuhan, tetaplah tinggal dalam sukacita Tuhan ya Bu, agar Ibu bisa boleh tidur dengan nyenyak ya, dan terus menyerahkan serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, kata firman Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terus memegang kekhawatiran kita, tidak terus memegang rasa khawatir, memegang ketakutan, kecemasan, dan itu yang bikin kita tidak bisa tidur. Ya, tetapi orang yang selalu berserah dan mengandalkan Tuhan, dia pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyatakan mujizatnya buat Ibu. Ya, Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Daniel pasal yang ke-6. Kita melihat bagaimana Daniel akhirnya dibebaskan dari gua singa dan akhirnya ya raja memuliakan nama Tuhan dan berkata, terpujilah Allah Daniel. Ya, dan di dalam kerajaannya itu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Raja berkata, ya semua harus percaya dia bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang kerajaannya tidak akan berkesudahan dan tidak binasa. Dan pada akhirnya Daniel diberikan juga kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius. Ya, orang yang terus mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dipermalukan. Sekarang kita lanjut pada Daniel pasal yang ke-7 saudara ya. Daniel pasal yang ke-7 judul perikopnya adalah keempat binatang dan anak manusia ya, keempat binatang dan anak manusia judul perikopnya. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata di sana, pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Ini Daniel yang bermimpi ya ketika tahun pertama pemerintahan Belsyazar Raja Babel. Lalu Daniel itu ya mendapatkan mimpi dan penglihatan. Ayat 2 berkata, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ya, jadi saudara, secara kronologis pasal ini terjadi sebelum pasal 5 sebenarnya ya. Itu ingat ya, Raja Belsyazar yang kemarin. Kan sudah mati Raja Belsyazar ya, yang kita masih ingat ceritanya, yang memakai perkakas dari rumah Tuhan untuk minum-minum dan mabuk-mabuk dengan permasyurinya. Raja Belsyazar. Jadi secara kronologi sebenarnya pasal ini sebelum pasal 5 adanya ya, sebelum Belsyazar mati, tapi baru ditulis pada yang ke-7 ini. Ya, pada waktu itu Belsyazar baru saja diberi kedudukan sebagai penguasa atau raja, ini tahun 553 sebelum Masehi. Dan Daniel saat itu baru berusia kira-kira 60-an.
Ya, 6 pasal pertama dari kitab Daniel menyajikan sejarah. 6 pasal terakhir adalah penglihatan-penglihatan yang terutama berkaitan dengan masa yang akan datang. Ya, ini dipisah menurut pasal-pasal itu. Ya, 6 pasal pertama itu sejarah dan 6 pasal terakhir ini penglihatan-penglihatan Daniel. Ya, jadi Daniel mendapat penglihatan tentang 4 binatang besar, masing-masing melambangkan sebuah kerajaan dunia. Ini mirip dengan mimpi Nebukadnezar yang dulu di pasal yang kedua, saudara ya. Mimpi Nebukadnezar mencakup aspek politik dari kerajaan. Mimpi Daniel menggambarkan karakteristik moral mereka. Bangsa-bangsa yang akan memerintah Israel ini adalah jahat dan kejam, tetapi Daniel juga melihat kerajaan Allah yang kekal dan tak terbinasakan muncul serta mengalahkan mereka semua. Ya, jadi mimpinya Daniel, dia mimpi melihat ada 4 binatang, saudara. Ayat yang keempat di sana dikatakan, yang pertama rupanya seperti seekor singa. Ya, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat yang kelima, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ya, ayat yang keenam, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ayat yang ketujuh, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Waduh, saudara ya. Ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tubuh di antaranya 1 tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ya, singa dengan sayap, di sini dikatakan singa dengan sayap Raja Wali, makhluk yang pertama yang dilihat itu melambangkan Babel. Dengan berbagai penaklukan, patung-patung singa bersayap ditemukan kembali dalam reruntuhan di Babel. Beruang yang membinasakan singa itu adalah Media Persia. 3 tulang rusuk di dalam mulutnya menggambarkan penaklukan 3 musuh utamanya. Si macan tutul adalah Yunani. Sayap-sayapnya menunjukkan cepatnya penyerangan Alexander Agung ketika ia menaklukkan sebagian besar dari dunia. Sebab dalam 4 tahun 334 sampai 330 sebelum Masehi, keempat kepala macan tutul itu adalah keempat bagian dari kerajaan Yunani setelah kematian Alexander. Binatang keempat menunjuk kepada Roma dan zaman akhir. Banyak ahli Alkitab beranggapan bahwa tanduk-tanduk ini sesuai dengan 10 raja yang akan memerintah sesaat sebelum Allah menegakkan kerajaan kekalnya. Ke-10 raja itu masih belum muncul dan belum berkuasa ketika penglihatan Yohanes dicatat dalam kitab Wahyu. Tanduk yang kecil adalah penguasa manusia yang akan datang atau sang antikristus ya. Allah melukiskan kesudahan semua kerajaan dunia itu kontras dengan kerajaannya yang kekal. Saudara, kita melihat di sini, saudara, kalau kita lihat ayat 7 tadi dikatakan, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang. Binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya.
Ini ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Ya saudara, dalam kitab Wahyu, Yohanes juga mencatat sebuah penglihatan tentang seekor binatang merah ungu yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Itu ada di Wahyu 7 ayat 3. Malaikat memberitahu Yohanes bahwa ke-10 tanduk itu adalah 10 raja. Ya, di Wahyu 17 ayat 12, besar kemungkinan ini adalah ke-10 raja yang akan memerintah di bawah antikristus. Angka 10 bisa bersifat harafiah atau lebih besar kemungkinan angka itu melambangkan keseluruhan kuasa di bumi yang akan melayani antikristus dan berperang melawan Kristus. Pada zaman Yohanes, Roma adalah kekuatan dunia, tetapi akan diikuti oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Siapapun ke-10 raja itu, mereka akan memberikan kuasa mereka kepada antikristus dan akan berperang melawan Kristus beserta pengikut-pengikutnya. Ya, saudara, kita melihat di sini ternyata ada kesamaan antara apa yang dilihat Daniel dengan apa yang ditulis oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos di kitab Wahyu. Makhluk yang berkepala 10 dan bertanduk. Ya, ayat yang ke-8 berkata, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tanduk itu diantaranya suatu tanduk yang lain, yang tumbuh tanduk baru. Di situ dikatakan. Sementara ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta itu diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya, suatu sungai, ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, di sini nubuatan ini bergeser ke akhir zaman. Adegan penghakiman ini mirip dengan yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 14-15. Yang lanjut usianya itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kekuasaan kepada kerajaan-kerajaan dan yang akan menghakimi sendiri kerajaan-kerajaan itu pada akhir zaman nanti, saudara ya. Kitab Wahyu mencatat gambaran yang sama tentang Allah dengan malaikat-malaikat yang mengelilingi tahtanya. Yohanes juga menulis bahwa jumlah mereka ada berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu ada di Wahyu 5 ayat 11-12. Dengan kata lain, terlalu banyak malaikat untuk bisa dihitung di sekeliling tahta Allah dan melayani Dia. Ya, dan makhluk-makhluk rohani yang membantu untuk melaksanakan pekerjaannya di bumi. Saudara, kita melihat ya, ini ada kesamaan dengan yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, ungkapan dibukalah kitab-kitab menunjuk kepada penghakiman. Kalau kita lihat tadi, kitab-kitab dibuka dan orang akan mulai dihakimi. Ya, menunjuk kepada penghakiman di akhir zaman. Penghakiman akhir ini di mana tertulis dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab-kitab itu. Ya, kitab kehidupan adalah daftar di surga mengenai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Semua nama orang-orang percaya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Dan mereka tidak perlu takut akan penghakiman. Akan tetapi orang-orang yang belum percaya akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Namun perbuatan mereka, betapapun baiknya, tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Ya, ada kesamaan, saudara, yang terdapat dalam kitab Daniel ini dan kitab Wahyu. Besok saya akan sedikit membahas tentang kitab-kitab ini. Tapi kita percaya memang kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Penggenapan demi penggenapan akan terus terjadi. Banyak yang bertanya, Bu, apakah ini sudah mau antikris? Ya, dengan kita melihat semua yang terjadi, ya tidak ada yang ya sekarang ini kita melihat tidak ada yang tidak mungkin. Bagian kita ini hanya berjaga-jaga saja sebab kita nggak pernah tahu.
Ya bahkan kalau kita mendengar ramalan-ramalan, bukan ramalan dukun ya, tetapi ramalan para ahli-ahli politik, ahli-ahli strategi. Ya mereka berkata ya ke depan kalau zaman ini akan berakhir. Saudara bisa bayangkan aja sebuah senjata yang akan diluncurkan, bukan senjata secara fisik, tapi contoh ya, ada seorang ahli yang berkata contoh kalau satu saat internet dimatikan di dunia ini, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kekacauan besar saat internet mati. Ya, di mana yang pertama yang paling kacau adalah dunia perbankan. Kita tidak tahu jumlah saldo kita, keluar masuknya, orang sudah kehilangan nilai uang yang ada, itu sudah terjadi kekacauan yang begitu hebat itu. Ya, siapa antikris itu? Mereka adalah orang-orang yang ya memang ditulis dalam Alkitab akan mengendapi firman Tuhan, mereka penguasa dunia ini. Ya, dan kalau semua itu terjadi, ya kita ini yang penting ya saudara tidak usah takut berlebihan. Bagian kita berserah, kita percaya ada keluputan bagi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Ya, besok kita akan lanjut lagi untuk membahas ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu semua yang tertulis dalam firman-Mu akan digenapi. Semua penglihatan, nubuatan akan digenapi. Bagian kami hanyalah terus hidup dalam perkenanan-Mu, mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan, menguduskan hidup kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Selanjutnya Tuhanlah yang tahu waktu dan saatnya. Kami mau terus berjaga-jaga, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sebab itulah yang mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera di hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama lagu firman pujian ini saudara. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Lebih lagi katakan, kami renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini Bapa, kerinduan kami hanyalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan dan merenungkan firman-Mu yang pasti akan digenapi. Tapi berita tentang kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kami. Itu adalah berita sukacita, karena kami tahu ada kehidupan yang lebih berbahagia di dalam Engkau, dalam kekekalan yang lebih daripada kehidupan di dunia ini. Karena itu kami mau Tuhan, Engkau terus memperlengkapi keluarga, rumah tangga, dan semua anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bawa setiap kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Anak-anak memuliakan Engkau, suami takut Tuhan, istri menjadi penolong yang sepadan. Biarlah ada Roh Kudus dalam kehidupan rumah tangga kami, ada hadirat Tuhan, supaya tidak ada satupun yang tertinggal dari kami ketika Tuhan datang. Engkau yang melimpahi keluarga demi keluarga Tuhan dengan anugerah yang daripada-Mu. Berkati juga keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja mereka, bahkan para single parent Tuhan juga menyertai, memberkati kakak adik kami Tuhan, saudara ipar, semua mertua menantu Tuhan selamatkan. Di hari-hari terakhir ini bahwa kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap Tuhan keluarga kami yang hari-hari ini sedang ada keadaan yang sakit. Mereka sedang terbaring di rumah sakit.
Bahkan semua pendengar mesbah doa yang mungkin sedang terbaring di rumah, Tuhan jamah dan laut berikan kesembuhan Tuhan. Kami berdoa kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dijamah dan sembuhkan, dan terutama kesembuhan secara jiwa. Ada damai sejahtera, sukacita, ada kemenangan, tidak ada kekecewaan, sakit hati, menuduh Tuhan itu jahat. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati bahkan siapa mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam himpitan ekonomi, terlilit hutang piutang, ada dalam masalah keuangan, ada dalam pemulihan keluarga. Tuhan jamah dan lawat. Tuhan, Engkau yang melepaskan, Engkau yang memulihkan. Bahkan mereka yang terikat dengan narkoba, minuman keras, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan kepahitan, kemarahan, pertikaian, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, yang terikat dengan obat tidur, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan semua anak-anak-Mu Bapa. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan bagi setiap mereka yang punya kerinduan, punya keturunan, punya anak, Tuhan berikan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan hari-hari ini yang berkekurangan. Tuhan menjadi Allah yang mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkati tanah Indonesia, diberkati negeri ini, diberkati rakyatnya, diberkati hasil tanahnya, hasil buminya, diberkati semua yang Tuhan sudah limpahkan bagi bangsa kami. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah bagi negeri ini. Engkau terus memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semua Tuhan berkati di atas bangsa ini. Anugerah Tuhan melimpah tercurah bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan buat bangsa ini. Sembuhkan bangsa kami. Hujan pertobatan terjadi di masa pandemi ini. Kami tolak kematian massal, yang ada pertobatan massal. Tuhan, terima kasih Engkau yang jagai bangsa kami dalam keamanan, damai sejahtera. Segala roh-roh pertikaian, pemberontakan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati juga semua bangsa-bangsa dan para tim medis yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati di dalam menangani pandemi. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan, sehingga tim medis boleh bekerja dengan maksimal dan mereka dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa di semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Tuhan sertai dan jagai. Biarlah Tuhan ada kebangunan rohani yang terjadi. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa-bangsa ini. Terima kasih Bapa, segala anugerah-Mu turun atas kehidupan kami yang terus berharap kepada Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.